Ya, mencekik pula, mencekik si korban sampai mati. Wih, ngeri kali bang. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Begu Ganjang atau dikatakan Siku Muang, di mana Begu Ganjang ini termasuk urban legend dari suku Batak Tuba atau lebih sering diceritakan di kalangan masyarakat Tapanuli Utara ya. Untuk asal usulnya, yang pertama ya, isu yang beredar adalah konon nih, Begu Ganjang ini berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari. Organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempanya menjadi Begu Ganjang. Yap, untuk sekedar informasi, Begu itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah hantu, dan Ganjang itu artinya adalah panjang. Dan secara harfiah bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia artinya adalah Begu Ganjang. Jadi apa sebenarnya tujuan dari Begu Ganjang ini diciptakan zaman dulu ya? Jadi Begu Ganjang itu adalah roh yang bisa disuruh untuk tujuan tertentu. Dan menurut legendanya, makhluk mistis Begu Ganjang ini memang dipelihara warga, namun mereka digunakan sebagai penjaga pertanian, perkebunan, dan aksi-aksi pencurian di malam hari. Tapi banyak juga yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal yang mana digunakan sebagai santet untuk yang sekarang ya. Jadi teringat masa lalu dulu, menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika ingin terhindar dari santet Begu Ganjang atau dinamakan juga Siku Muang, maka harus membuat tulisan di atas pintu rumah mereka itu Mutul Siku Muang, yang artinya tolak hantu Begu Ganjang atau tolak hantu panjang dalam bahasa Indonesia. Lucu juga kalau diingat dulu, zaman dulu itu memang rumah harus dibuat itu. Jadi untuk perwujudannya sendiri, Begu Ganjang ini dijabarkan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan. Konon dia memiliki tubuh yang tinggi sekali lah. Rambutnya panjang dengan wajahnya yang seram. Bahkan menurut legenda yang diceritakan, Begu Ganjang bisa mengubah dirinya semakin besar dan semakin tinggi sekali. Karena menurut cerita yang saya dengar sewaktu kecil dulu, kenapa dia bisa semakin panjang dan tinggi? Karena ketika kita melihatnya, contoh ya, kita melihat ke atas gini kan, maka dia semakin panjang. Itulah makanya dia disebut Begu Ganjang. Ya seperti itulah kira-kira. Untuk aksi-aksinya, biasanya dia dipercaya berada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi lah. Dari cerita masyarakat setempat, orang yang bertemu dan melihat langsung sosok Begu Ganjang ini akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Ada juga yang mengatakan cara Begu Ganjang ini menyakiti korbannya adalah dengan mencekik si korban sampai mati. Wih, ngeri kali bang. Ampun nengoknya, mencekik sampai mati. Aduh, tapi sering juga itu terjadi. Seringkali akibat isu memelihara Begu Ganjang terjadi tindak ekstrim di masyarakat terhadap orang yang dianggap memeliharanya. Banyak aksi ekstrim yang telah dilakukan oleh masyarakat pada warga yang dituduh memelihara Begu Ganjang. Jadi ini masyarakat ini sering menuduh lah, dituduh dia pelihara Begu Ganjang. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan keberadaan makhluk tersebut secara langsung. Apakah benar ada atau hanya mitos yang berlebihan saja? Jadi untuk contoh kasus penuduhannya yang ekstrim banget ini sampai main bakar-bakar adalah kasus di tahun 2010 silam. Ketika salah satu warga dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, dibakar hidup-hidup karena dituding memiliki Begu Ganjang. Aduh, itu nggak bisa dicontoh ya, itu contoh buruk yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Kita langsung menuduh mereka dengan memelihara Begu Ganjang, yang dimana itu belum tentu juga, dan itu kita harus hindari. Jangan sampai menuduh orang tanpa ada bukti. Itu jangan sampai menuduh. Seperti yang tadi dibakar hidup-hidup, kasihan banget kan, belum tentu dia yang memeliharanya. Oke, sekian episode untuk hari ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik.
karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. Welcome to Kaca Hitam.